semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari Mas Nur Kholis Saputra 7879 ya. Pertanyaannya berisi, Mas, kalau kawat aluminium untuk trafo, apa kelebihan dan kekurangannya? Tuh, seperti itu ya pertanyaannya. Mungkin beberapa dari kita tahu trafo terbagi menjadi dua, yaitu trafo menggunakan kawat aluminium dan kawat tembaga. Namun, manakah yang lebih baik di antara kedua itu? Ada banyak faktor untuk menjawab pertanyaan ini. Namun dapat kita lihat ke belakang bahwa trafo pada masa lalu banyak menggunakan kawat tembaga karena memiliki beberapa kelebihan ya. Berikut akan saya sampaikan kelebihan dan kekurangan kedua material tersebut apabila diterapkan di sebuah trafo. Oke, kualitas trafo kawat aluminium atau tembaga. Material tembaga dikenal sebagai penghantar tegangan listrik paling baik di antara material lain. Jadi mungkin untuk listrik, perkabelan dan yang lain sebagainya, itu taunya material tembaga tuh yang paling bagus di antara emas ya. Hampir di semua sirkuit listrik maupun elektronik menggunakan material tembaga karena memberikan hambatan dalam yang kecil. Paham lah ya. Material tembaga menjadi bahan utama trafo di seluruh dunia karena sudah melalui pertimbangan baik dari segi biaya, keamanan, durability, titik lumer, dan kemudian proses produksi. Jadi dibandingkan dengan aluminium, bahan tembaga jelas lebih unggul dalam kemampuan menghantarkan listrik dan ketahanan suhu. Jadi di sini bisa Anda amati kalau penggunaan kawat tembaga itu suhunya bisa tinggi. Paham ya? Ketahanan suhunya bisa tinggi daripada aluminium seperti itu ya. Dan juga hambatan dalamnya lebih kecil dan juga keamanannya, tingkat isolatornya lebih tahan panas seperti itu. Kelebihan tembaga dibandingkan logam lain. Oke, ekonomis ya, tentu aja ekonomis ya, lebih murah dibandingkan material emas. Terkadang ada yang prosesor dan IC atau apa itu yang menggunakan emas sebagai bahan baku untuk pembuatan itu, karena emas bagus banget sih, cepet dan memiliki titik lebur yang tinggi. Apabila kita menggunakan tembaga itu memiliki titik lebur yang tinggi dan dapat ditekuk berulang-ulang dan tidak mudah putus. Jadi lain hal kalau kita menggunakan aluminium, tembaga itu mudah ditekuk-tekuk dan tidak mudah putus ya. Dan tidak mudah putus sehingga mudah ditarik atau proses untuk ukuran yang lebih halus, jadi lebih rapat. Hambatan dalam kecil, tingginya daya hantar listrik. Jadi kalau pakai tembaga itu daya hantar listriknya lebih tinggi dibandingkan material logam yang lainnya. Kelebihan kawat aluminium secara umum dibandingkan tembaga. Di sini saya tidak mau menyudutkan salah satu bagian atau tembaga dan aluminium itu tak sama ratakan ya. Jadi untuk kelebihan satu dengan yang lainnya tetap tak jawab di sini. Material aluminium memiliki beberapa kelebihan walaupun material ini memiliki hambatan dalam yang besar dibandingkan tembaga. Oke. Kelebihannya yaitu harga lebih ekonomis dibanding material tembaga. Jadi misalkan ini ada trafo nih yang sama-sama 5 ampere. Yang satu itu harganya 50.000 karena menggunakan bahan aluminium, yang satu harga 100.000 karena menggunakan bahan tembaga. Tapi di sisi lain, apabila budget Anda kurang dengan daya sekian, Anda akan memilih trafo yang aluminium
karena murah. Dan kemudian apabila Anda menginginkan kualitas yang itu Anda pakai untuk keperluan yang sangat penting, nah itu harus pakai tembaga, paham lah ya, seperti itu. Cocok untuk kabel jaringan sutet karena lebih ringan. Yes, apabila Anda mengamati di kabel SR rumah Anda, kabel SR tahu lah ya, kabel hitam yang menuju ke kWh meter, itu apa? Itu terbuat dari aluminium. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kabel tiang listrik Anda, mungkin Anda juga tahu lah ya, kabel tiang listrik itu bahannya apa? Aluminium. Seperti itu ya, mungkin Anda bisa menelaah. Pokoknya seperti itu. Kenapa nggak tembaga? Harganya mahal. Seperti itu. Dan mudah dibentuk dan lunak ya. Kalau aluminium memang mudah dibentuk dan lunak, lentur banget lah ya. Tekuk-tekuk enak, tapi kalau ditekuk berlebihan juga putus ya. Dan jadi di sini kesimpulan akan tak sampaikan kesimpulannya itu, ketika Anda ingin membeli trafo itu kembali ke Anda lagi, atau akan membuat trafo itu kembali ke Anda lagi ya. Anda bisa memilih trafo yang lebih murah, Anda juga bisa membeli trafo yang lebih mahal, dengan konsekuensi kalau emang trafo lebih murah itu mungkin daya tahannya kurang, paham lah ya, daya tahan kurang dibandingkan trafo yang menggunakan tembaga. Jadi apabila Anda membeli trafo itu lihat dulu bebannya berapa, terus dikalikan 2 aja guna menjaga daya tahan, daya kekuatan trafo tersebut, jadi nggak gampang panas. Apabila Anda membeli trafo yang tembaga, ya udah, total beban berapa untuk penggunaan alat elektronik Anda, kemudian kita beli yang ukurannya sesuai dengan ukuran peralatan elektronik yang akan kita pakai. Jadi seperti itu sih. Jadi mungkin pertanyaan Mas Nurholi Saputra 7879 ini udah tak jawab ya Mas. Jadi kelebihan dan kekurangan seperti itu ya. Oke, terima kasih telah bertanya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi yang sekiranya bisa tak bantu untuk menjawab di sini.